Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Budi Kusuma dengan nomor induk mahasiswa 05698824. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan mata kuliah Public Speaking. Untuk melengkapi tugas tutorial yang ketiga ini, saya akan membacakan atau berpidato mungkin untuk kelancaran public speaking saya, yang sebenarnya juga tidak berpatok pada teks, namun saya akan mencoba sebisa saya. Jadi untuk pembukaan saya ingin memperkenalkan tentang bahwa kita akan menyingkap tirai untuk membuka ke masa dimana kita sering menonton televisi, yang mana sebelum saya lahir pun televisi sudah ada dan perkembangannya juga tercatat sangat pesat. Dahulu kala televisi masih berbentuk TV analog hingga TV digital saat ini. Untuk perkembangannya, televisi pertama kali tercipta tidak hanya oleh satu tokoh, melainkan banyak dari tokoh. Salah satunya adalah Vladimir Zworykin dari RCA yang menciptakan iconoscope dan tokoh-tokoh lain yang berperan penting dalam penciptaannya. Dimulai dari TV analog hingga TV digital saat ini. TV analog tidak berbeda jauh dengan TV digital karena konsepnya sama-sama menggunakan gelombang dan hanya berbeda dari segi bentuk gelombangnya saja. Untuk TV analog, bentuk gelombangnya untuk ilustrasi kalian bisa melihat dari bentuk bukit yang berliku-liku, berkelok-kelok. Sedangkan untuk TV digital terbentuk dalam gelombang antara 0 dan 1, karena dalam TV digital diperlukan adanya proses encoding dan decoder yang melalui bahasa pemrograman atau istilahnya coding untuk saat ini. Karena dalam konsepnya disebut biner, kode biner. Dalam proses yang sangat cepat, televisi mampu menggunakan kode hanya menggunakan angka 0 dan 1 untuk memproyeksikan video atau gambar bergerak yang begitu cepatnya. Sedangkan pada TV analog sebelumnya konsepnya hampir sama menggunakan gelombang, tapi mekanismenya hanya menembakkan elektron ke layar secara berurutan karena tidak ditemukannya efisiensi dalam TV analog tersebut. Sedangkan TV digital yang menggunakan sinyal atau gelombang digital itu sangat efisien karena memakan ruang yang lebih kecil dalam pengiriman sinyalnya. Dan selanjutnya dalam industri pertelevisian, seperti yang kita tahu, televisi merupakan salah satu dari bagian industri yang memang besar, seperti pada umumnya korporasi atau bentuk dari perusahaan yang terbagi menjadi seperti distributor, produksi, dan lain-lain. Namun untuk industri televisi kali ini kita bisa melihat dari dua pihak besar, yakni produsen atau rumah produksi dan distribusi. Apa itu rumah produksi? Rumah produksi adalah bagian atau sebagai pihak yang memproduksi dalam acara atau film hingga tayangan-tayangan seperti reality show yang akan ditayangkan seperti talk show dan semacamnya, yang akan masuk ke dalam distribusi atau media channel yang juga
membeli lisensi dari acara-acara tersebut. Namun untuk saat ini, kedua pihak tersebut sangat sulit dibedakan karena kebanyakan media-media besar sudah menjadi gajah dalam sektornya, yang dalam artian lain eh, seperti Transmedia, mereka mempunyai rumah produksi sendiri, distribusi sendiri, bahkan satelit pemancar sendiri sehingga mereka bisa menguasai dalam berbagai sektor. Dan selanjutnya untuk industri pertelevisian, mereka juga mendapatkan penghasilan dari iklan-iklan yang tayang dan cost atau biaya dari langganan streaming, yang mana TV digital saat ini selain berada pada lingkup digital atau sinyal pancaran dari satelit, juga ada di layanan streaming dalam internet yang hingga merambat ke berbagai media atau platform karena kita semakin mengarah ke konvergensi era digital, maka mau tak mau industri televisi atau pertelevisian itu harus mampu beradaptasi dengan apa yang akan ada saat ini. Oke, untuk itu saja kita sudah menjalani perjalanan panjang tentang pertelevisian, melihat bagaimana teknologi berubah dari TV analog hingga TV digital, rumitnya struktur dari bagaimana proses terciptanya televisi dan mekanisme-mekanismenya yang kita semua mungkin belum tentu paham, yang selama ini mungkin tidak kita sadari. Semoga saja perkembangan televisi ini akan membawa dampak positif bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.